Berikan pukulan pada Feng Tianxing. Ide ini menyebabkan semua iblis yang hadir jatuh ke dalam pemikiran jangka panjang. Jika mereka menamparkan wajah Feng Tianxing, maka masalah ini perlu ditangani sampai tingkat tertentu. Tidak hanya untuk memberi sedikit warna pada Feng Tianxing, tetapi juga tidak membuat masalah dengan Jia Luo. Jika tidak, merekalah yang akan melakukannya. Menderita jika Jia Luo bergerak. Dan sekarang mereka hampir tidak tahu apa-apa tentang Feng Tianxing. Dan mereka tidak tahu kapan Feng Tianxing akan memberikan umpan balik kepada Jia Luo. Saya tidak tahu apakah Feng Tianxing akan mengambil tindakan keras terhadap mereka. Semua ini tidak diketahui. Kacu ragu-ragu, dan berkata ragu-ragu. Apakah masalah ini akan terlalu sulit bagi kita? Jika Jia Luo tahu, belum lagi hal-hal lain, akan sulit untuk mengurangi sumber daya kita. Naisa tampak menghina. Jika Jia Luo benar-benar berani menipu, apakah kamu percaya bahwa pasukan akan segera berkurang setengahnya? Sekarang siapa yang peduli dengan Jia Luo, apakah dia penerus ortodoks? Semua orang melihat manfaat yang dia berikan. Jika manfaat ditahan karena berbagai alasan, siapa yang mau bergaul dengannya? Temukan saja seseorang di luar, itu tidak akan menjadi terlalu sedikit sumber daya bagi keluarga untuk berinvestasi, bukan? Terlebih lagi, kamu bisa memprediksi bagaimana Feng Tianxing akan mengelola pasukan? Saat bekerja di keluarga besar, kamu hanya perlu melapor setiap hari dan kamu tidak perlu pelatihan. Sekarang Jia Luo mencegah kami meninggalkan istana iblis selama ratusan tahun. Mil. Tianxing menyiapkan rencana latihan harian untuk kami. Setelah manfaatnya dikurangi, apakah Anda masih dapat menaatinya? Kakyu merasa apa yang dikatakan Nesa masuk akal. Galo tidak akan pernah memotong gaji mereka sekarang. Bagaimanapun, inilah alasan mengapa mereka bersedia mengikuti Galo. Jika manfaatnya tidak ada, siapa yang peduli dengan penderitaan di sini? Sebagian besar gaji mereka dibayar sebagaimana adanya. Jadi hanya ada satu masalah yang tersisa. Bagaimana memberikan pukulan kepada Feng Tianxing? Bagaimana memberitahu dia bahwa mereka sulit untuk dilayani? Naisa, bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Aku selalu merasa sedikit tidak nyaman. Feng Tianxing adalah murid langsung Jia Luo. Jangan lupa betapa Jia Luo melindungi muridnya sekarang. Kata-kata Kacu membuat Nesa berpikir keras. Memang, meskipun dia baru saja mengalami masalah ini dan tidak memiliki strategi khusus, sekarang dia telah membujuk Kacu untuk membiarkan dia bergabung dengannya. Masalahnya juga telah terungkap. Bagaimana menunjukkan kekuatannya kepada Feng Tianxing? Bagaimana memastikan bahwa batas waktunya tidak terlalu banyak? Bagaimana mencapai tujuan mereka tanpa menimbulkan masalah bagi Jia Luo? Tiba-tiba, Naisa langsung bangun dan memberi isyarat kepada Kacu untuk ikut bersamanya. Ikuti aku ke kamp lain untuk melihat-lihat. Yang disebut undang-undang tidak menghukum publik. Mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita hanya perlu menjadi orang tua dan kita bisa memamerkannya. HMPH, aku tidak percaya dia akan berani mengusir kita yang telah direkrut dengan susah payah oleh Jia Luo. Ketika Naisa datang ke kamp lain, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Setan-setan ini tidak puas dengan kendali penuh Jia Luo atas mereka, dan mereka semua mengeluh, yang membuat Naisa lebih percaya diri. Dia hanya perlu menjelaskan pemikirannya, dan setan-setan ini hanya melayani. Karena semakin banyak iblis yang mau mematuhi pengaturan Naisa, Naisa juga merasa semakin puas, dan dia merasakan kesombongan di hatinya. Jadi apa yang dapat Anda lakukan jika Anda adalah putra surga yang sombong? Di barak kami, ada banyak pengganggu, yang semuanya tidak kalah dengan Anda dalam kekuatan. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan. Tampaknya kemenangan konfrontasi ini sudah memberi isyarat kepada Naisa, seolah keberhasilan rencana ini bisa dibandingkan dengan Feng Tianxing. Di antara semua iblis, ada satu lagi yang mengamati situasi di sini secara diam-diam, dan diam-diam menyampaikan transmisi suara ke Jia Luo. Dengan tim iblis yang begitu besar, bahkan jika Jia Luo mengatur orang kepercayaannya untuk menjaganya, dia masih merasa tidak nyaman. Dia juga menanam mata-mata di antara setan-setan ini, hanya untuk mengetahui apa yang dipikirkan setan-setan ini. Setelah mengetahui situasinya, Jia Luo tidak menghadapinya, tetapi menjawab dengan dingin. Biarkan mereka membuat masalah dan tunggu Feng Tianxing menanganinya. Jika hal sekecil itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, dia tidak perlu berlatih untukku. Ada sedikit kemarahan dalam kata-kata Jia Luo. Sejak dia mempercayakan Feng Tianxing dengan tanggung jawab penting, murid-muridnya menjadi sedikit gelisah. Mereka tidak ingin melihat Feng Tianxing, seorang pendatang baru, duduk di posisi yang lebih tinggi dari mereka, dan ada banyak kata ketidakpuasan untuk sementara waktu. Jia Luo hanya berpura-pura tidak mendengarnya, dan Feng Tianxing akan datang besok, tidak hanya untuk dia memberikan kekuatan kepada iblis di barak ini, tetapi juga untuk dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Sehingga murid lain dapat mengambil alih baik-baik apa yang ingin dia lakukan, dia bisa dianggap sebagai tangan kanannya. Ini adalah ujian bagi Feng Tianxing, tetapi juga kesempatan untuk menjadi terkenal di bawah Jia Luo. Semua pihak bersembunyi, hanya menunggu fajar dan Feng Tianxing tiba. Di tengah semua harapan,
langit akhirnya berangsur-angsur cerah. Dan ketika sedikit cahaya muncul di langit, Feng Tianxing datang. Retakan luar angkasa terbuka, dan Feng Tianxing diam-diam berjalan keluar dari lorong luar angkasa di tengah ledakan teriakan. Di belakangnya, ada 10.000 setan yang siap untuk pergi. Selamat datang Raja Iblis Zhenwu. Setan berpakaian seperti kapten melangkah maju dan membungkuk pada Feng Tian. Sejenak, klan iblis di belakangnya memukuli dadanya dengan keras, seperti suara genderang perang. Selamat datang Raja Iblis Zhenwu. Selamat datang Raja Iblis Zhenwu. Berteriak serempak, Feng Tianxing tampak tenang dan berjalan menuju aula sihir yang dibangun oleh Jia Luo. Semua setan tercengang. Penyambutan yang begitu megah. Hampir semua setan memperhatikan penyambutan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak mengatakan sepatah kata pun. Seolah-olah dia tidak melihat apapun. Ini membuat wajah para iblis penyambutan menjadi sangat jelek. Bagaimana kita harus menghadapi Jia Luo dalam situasi ini? Feng Tianxing adalah orang yang paling dipercaya Jia Luo, dan dia telah memberikan semua pelatihan tentara kepadanya. Jika dia tidak menerimanya dengan baik, Jia Luo tidak akan menunjukkan wajahnya. Diikuti dengan cepat, dengan wajah senior, dia bersandar ke belakang sisi Feng Tianxing dan berbisik. Ketidakpuasan apa yang dimiliki Raja Iblis Zhenwu? Mengapa tidak ada kegembiraan di wajahnya? Feng Tianxing melirik setan di belakangnya, dengan tangan di sekelilingnya, dan matanya redup. Kebahagiaan. Saya pikir iblis saya masih diawasi oleh kehampaan. Begitu kehampaan menyerang, itu akan menjadi bencana bagi iblis saya. Setiap kali saya memikirkan hal ini, hati saya terasa seperti pisau dipelintir, jadi tidak ada kegembiraan. Meskipun Yang Mulia Jia Luo telah menganugerahkan posisi resmi dan dapat melatih tentara untuk Tuan Jia Luo, melatih tentara bukanlah upaya satu hari. 100 prajurit adalah elit, dikelilingi oleh kehampaan, dan tentara belum dilatih. Yang Mulia Jia Luo tidak memiliki prajurit yang kuat di tangannya. Seorang jenderal yang kuat, bagaimana dia bisa menstabilkan dunia? Ribuan iblis mati karena invasi kehampaan. Bagaimana Anda bisa bahagia? Kata-kata Feng Tianxing langsung mengejutkan Kapten Mozu. Ini adalah langkah besar, dan dia tidak berani menerimanya sama sekali. Mengangguk berulang kali, dia membungkukkan tubuhnya dan melangkah mundur. Klik. Tiba-tiba, suara langkah kaki membuat Kapten Mozu menoleh untuk melihat.